Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup turun 0,66% ke angka 5.143. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang terlihat masih terus melanjutkan penurunan. Di mana daerah support kuat saham-saham ini? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Demas. Saham Demas pada perdagangan hari ini ditutup turun hampir 6% ke harga 222. Bisa kita lihat di grafik, secara tren sebenarnya saat ini saham Demas masih bergerak uptrend. Dan masih berada di atas garis support di MA50 dan 150. Untuk resisten terdekat saat ini jika kita lihat berada di sekitar harga 240. Jadi telah dua kali saham Demas masih gagal break saat menyentuh resisten ini. Jadi untuk jangka pendek saat ini Demas masih bergerak sideways, tetapi untuk tren jangka menengah dan jangka panjang Demas saat ini masih uptrend. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 6% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat asing hari ini malah masuk melakukan akumulasi. Dan kemarin juga terlihat asing masih melakukan akumulasi. Jadi dalam satu minggu ini sebenarnya asing masih terus melakukan akumulasi pada saham Demas. Dari data yang kita dapat, sebenarnya Demas masih berpeluang untuk turun menuju support di EMA 150 dalam satu minggu ke depan di sekitar harga 205. Jadi dalam satu minggu ke depan Demas masih akan bergerak sideways dengan range harga support di 205 dan resisten di 240. Jadi saat ini Demas lebih cocok untuk di swing trade. Apabila teman-teman ingin entry membeli saham Demas, sebaiknya tunggu di daerah support di EMA 150. Saat terlihat rebound, teman-teman bisa entry dan take profit saat terlihat masih gagal break dari harga 240. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin menghold saham ini dan sudah membeli saham Demas di bawah garis EMA 50 atau 150, selama tren uptrendnya belum patah, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, hold saja terus, jangan melakukan take profit. Berikutnya saya akan menganalisa saham XL. Saham XL pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 2.440. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini XL juga masih bergerak downtrend. Walaupun 3 hari sebelumnya terlihat XL mulai berhasil rebound dari daerah support di harga 2.350. Jadi jika kita lihat setelah menyentuh harga 2.350, XL sempat naik 3 hari. Tapi setelah kenaikan 3 hari ini XL masih turun. Jadi secara tren saat ini masih downtrend. Garis MACD bisa kita lihat juga saat ini masih bergerak turun. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary ini bisa kita lihat asing juga masih terus melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Hari ini juga bisa kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham XL. Dan selama hampir 2 minggu ini XL terus didistribusikan oleh asing. Karena itu XL masih terus mengalami penurunan. Jadi dari data yang kita dapat, minggu depan XL masih berpeluang untuk turun kembali menuju support di harga 2.350. Untuk teman-teman yang ingin entry bisa amati saham ini. Karena apabila minggu depan XL berhasil rebound kembali dari daerah support ini, maka untuk jangka pendek XL akan bergerak sideways.
Jadi apabila dalam minggu depan XL turun kembali menuju daerah support ini dan rebound, maka XL akan bergerak sideways dengan resisten berada di garis EMA 150 di sekitar harga 2660. Jadi bisa kita manfaatkan untuk swing trade, beli di daerah support dan jual apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham XL di harga atas, di atas garis EMA 150, pertimbangkan untuk cut loss apabila support di harga 2300 terlewati. Karena apabila terkonfirmasi break, maka XL akan sangat downtrend dan berpeluang untuk turun menuju harga 2100. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Pewon. Saham Pewon pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% ke harga 376. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham Pewon bergerak sangat downtrend. Setelah sebelumnya gagal bertahan di atas daerah support di EMA 50. Jadi bisa kita lihat setelah gagal bertahan, Pewon dalam 1 minggu terakhir ini masih terus mengalami penurunan. Dan untuk support terdekat saat ini jika kita lihat berada di sekitar harga 370. Untuk resistennya saat ini berada di garis EMA 50 di sekitar harga 414. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham Pewon dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing dalam 1 minggu terakhir ini juga masih terus melakukan distribusi pada saham Pewon. Coba kita ganti ke tanggal 3, bisa kita lihat dalam 1 minggu ini asing terus melakukan distribusi pada saham Pewon. Dari data yang kita dapat melihat Pewon masih berpeluang untuk turun minggu depan. Tapi karena dalam 1 minggu ini Pewon sudah turun lumayan dalam, ada peluang Pewon untuk rebound sementara minggu depan. Jadi masih ada peluang untuk turun menembus harga 370 dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 360. Dan saat mendekati harga 360 ada peluang Pewon untuk rebound. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Atau untuk teman-teman yang ingin membeli saham Pewon untuk investasi atau trading jangka menengah, saran saya sebaiknya tunggu di sekitar harga 340. Di sekitar daerah sini. Kan jika kita lihat sebelumnya Pewon juga sempat menyentuh daerah sini dan berhasil rebound. Jadi apabila teman-teman mau cari aman atau yang lebih amannya sebaiknya tunggu di harga 340. Sedangkan yang untuk pingin trading jangka pendek bisa amati saham ini apabila minggu depan terlihat rebound bisa entry dan trading one day trading saja atau trading jangka pendek saja. Karena secara tren saat ini Pewon sudah sangat downtrend. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham TUWR. Saham TUWR ini hari ini membuat bursa lumayan kaget karena langsung dibuka ARB dan selama seharian dari sesi 1 sampai sesi 2 terus berada di zona merah. Dan untuk volume transaksi bisa kita lihat volume transaksinya sangat tinggi dan paling besar pada hari ini. Dan jika kita lihat secara tren sebelumnya saham TWR bergerak sangat uptrend dan penurunan hari ini membuat TWR mulai bergerak downtrend dalam jangka pendek. Untuk daerah support jika kita lihat saat ini masih berada di atas garis EMA 50 di sekitar harga 1040. Jadi selama masih bertahan di atas harga 1040 ini TWR masih akan bergerak sideways cenderung uptrend. Tapi apabila support di EMA 50 terlewati maka TWR terkonfirmasi garis uptrendnya telah patah. Dan kedepannya akan bergerak sideways cenderung downtrend dengan support kuat berada di garis EMA 150 di sekitar harga 918. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan tajam hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan menariknya dari data pergerakan asing bisa kita lihat hari ini asing melakukan distribusi dengan sangat besar. Dan pada perdagangan kemarin juga terlihat asing terus melakukan distribusi dalam jumlah besar. Jadi walaupun kemarin
TWR hanya turun di bawah 1%, tetapi asing sudah mulai keluar dengan jumlah yang sangat besar. Dan menariknya ada pemberitaan bahwa asing melakukan penjualan maupun pembelian di nego, jadi di pasar nego. Dan untuk beritanya nanti akan saya taruh di bagian deskripsi, jadi teman-teman bisa baca sendiri beritanya. Tapi intinya saat ini asing sudah keluar besar-besaran dari saham TWR, dan ini yang membuat kita harus hati-hati. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham TWR di harga bawah, sudah harus mempersiapkan untuk take profit apabila masih untung. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, ini kesempatan kita untuk membeli di harga bawah. Karena saat ini masih ada 2 support yang menahan TWR. Selama masih bertahan di atas garis EMA 50, tidak perlu melakukan take profit maupun cut loss karena masih ada peluang untuk rebound kembali. Tapi apabila support ini terlewati, apabila teman-teman ingin take profit, silakan. Apabila mau hold, masih ada 1 support kuat di garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry bisa tunggu di garis EMA 50 atau 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.